Masyarakat Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memanfaatkan gelondongan kayu yang terbawa arus saat banjir bandang. Gelondongan kayu diolah untuk dipergunakan memperbaiki rumah warga. Banyaknya gelondongan kayu yang terbawa arus sungai Aekaroga saat banjir bandang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 25 November silam, saat ini mulai dimanfaatkan masyarakat. Batang kayu dari berbagai jenis ini terlebih dahulu dipilih sebelum akhirnya diolah. Seperti halnya dengan batang pohon durian ini, kayu dengan ukuran berdiameter 50 cm dipotong dengan menggunakan gergaji mesin. Untuk satu gelondongan kayu, proses pengolahannya dapat memakan waktu selama 4 jam. Salah seorang warga, Aris, mengatakan kayu-kayu ini rencananya akan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, mulai dari perbaikan rumah hingga membuat jembatan. Dari orang umum tentara kan memanfaatkan kayu ini yang dari sana untuk bangunan ini sama bangunan jembatan. Oh gitu. Kayu yang telah diolah menjadi papan ini rencananya akan digunakan masyarakat 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aeknadol untuk mendirikan permukiman warga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Petugas mengebut masa pemulihan pasca banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penyediaan listrik dan jembatan darurat difokuskan guna melancarkan distribusi bantuan ke wilayah terisolir. Petugas PLN dibantu dengan TNI dan Polri memasang tiang, penarikan kabel listrik, dan pembuatan jembatan yang roboh akibat banjir. Proses pemulihan dilakukan di Kampung Sawalaweh, Jorong Subarang Aya, Kecamatan Palambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di sisi lain, polisi juga membuka akses jalan dan membangun jembatan darurat. Personel turun langsung membantu warga menyeberangi sungai, termasuk mengangkut sepeda motor dan logistik. Kalau listrik, Pak, yang hidup tuh listrik cuma di jalan raya ini aja, Pak. Yang di Subarang Aya itu nggak ada listrik, Pak. Belum ada masuk listrik, dan Sungai Layah namanya, Pak, juga belum ada termasuk listrik. Jorong Subarang Aya namanya, Pak. Dikatakan terisolir, Pak, soalnya jembatan putus, Pak, di sana. Kemarin tuh udah dibikin jembatan darurat, tapi hanyut lagi dengan air. Kan kemarin tuh hujan 3 hari berturut-turut. Sabtu kemarin tuh hanyut tuh, Pak, jembatannya. Warga di sana insya Allah sehat, Pak, soalnya di sana juga ada posko kesehatan. Saat ini semua stakeholder bekerja sama memastikan pemulihan listrik, akses jalan, dan distribusi bantuan terus berjalan lancar. Berbagai kebutuhan dasar warga tetap menjadi prioritas petugas agar tetap terpenuhi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wayus Kumbang, iNews melaporkan. Ribuan warga korban bencana berjalan puluhan kilometer dari Bener Meriah, Lok Sumawe, Aceh menuju Aceh Tengah. Mereka berjalan kaki demi mendapatkan bahan makanan dan juga bahan bakar minyak. Selama 16 hari terisolasi, warga korban bencana di Bener Meriah berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan sembako dan bahan bakar minyak. Kondisi dan situasi yang semakin sulit dikarenakan akses yang terputus, ditambah dengan jalur komunikasi yang lumpuh total. Hal itu membuat warga sulit untuk mendapatkan bantuan. Tidak hanya medan, perjalanan penuh lumpur, namun juga jalan berbukit dengan bebatuan besar. Pasca banjir susulan yang menerjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, ratusan warga terpaksa berjalan kaki menaiki bukit untuk menjemput bantuan. Pasalnya akses jalan satu-satunya menuju kampung mereka putus akibat diterjang air bah. Beginilah kondisi daerah Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat usai diterjang banjir bandang susulan Minggu sore. Satu-satunya jalan yang menghubungkan daerah Batu Busuak dengan daerah Kapolokoto, Kecamatan Pauh putus total akibat digerus derasnya air bah. Warga dan relawan pun terpaksa menaiki bukit untuk menjemput maupun mengantar bantuan ke lokasi terdampak banjir. Rata-rata warga serta relawan harus menempuh jarak sejauh 2 km.
Kalau minggu sekarang nih ya, kemarin masih ada bisa mobil sampai sini, masih bisa. Tapi sekarang udah akses jalannya udah nggak bisa masuk, motor pun udah susah. Oh, di posko pertama udah masuk. Di mana? Di SMP P4. Tapi karena kondisinya masih rancang bahaya juga SMP itu, jadi ditutup, jadi diserahkan ke RT masing-masing aja lagi. Jadi untuk bantu. Oh, kami sini 1 RW 4 RT. Yang terdampak parah kali 85% RT 1 RW 3. Yang saya ini sampaikan terus, ini rumah RT saya ini udah kosong semua nih, 85%. Yang tinggal ngungsi yang bagian di atas itu, di atas bukit. Sebanyak 600 jiwa saat ini terisolir dari bantuan posko utama. Warga memilih mengungsi di daerah perbukitan untuk menghindari banjir bandang susulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kepala Desa Aik Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tetap tegar melayani warganya yang menjadi korban bencana meski ia sendiri kehilangan anaknya. Seluruh rumah warga Aik Garoga hilang diterjang banjir bandang. Seperti inilah pemandangan indah via udara Desa Aik Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebelum disapu banjir bandang. Pada tahun 2022 dan 2023, desa ini pernah mendapat peringkat kedua desa dengan lingkungan bersih dan sehat seprovinsi Sumatera Utara. Namun usai banjir bandang terjadi, suasana desa Aik Garoga berubah menjadi lautan pasir dan gelondongan kayu yang berserakan di mana-mana menyebabkan sekitar 245 rumah warga rata dengan tanah. Kepala Desa Aik Garoga Risman Rambe mengatakan, hingga hari ini ada 14 orang masyarakatnya yang masih dinyatakan hilang, salah satunya adalah anak kandungnya. Terjadinya bencana banjir bandang ini, desa kami ini berjumlah 245 kepala keluarga. Namun setelah terjadi bencana ini sangat banyak memakan korban, dan yang belum dapat kemarin itu ada berkisar 14 orang lagi, termasuklah anak saya. Meski dalam suasana hati yang sedih dan berharap anak laki-lakinya segera ditemukan, Risman Rambe masih semangat mengurus masyarakatnya yang saat ini seluruhnya berada di lokasi pengungsian. Masyarakat Desa Aik Garoga berharap agar pemerintah transparan mengungkap penyebab banjir bandang dan meminta seluruh pihak terlibat agar bertanggung jawab kepada masyarakat terdampak. Seluruh Indonesia sudah melihat keadaan ini. Sudah saya bilang tadi bahwa kampung ini sejarahnya beratus tak pernah demikian. Perlulah untuk pemerintah jujur melihat umpamanya situasi ini, karena ini harus diusutlah bagaimana siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Hingga hari ini Risman Rambe masih menunggu anak laki-lakinya ditemukan bagaimanapun kondisinya dan berharap agar masyarakatnya kuat dan tabah menghadapi situasi sulit ini. Bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyisakan kisah pilu. Selain menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda, tidak sedikit korban yang terpisah dari keluarga bahkan kehilangan orang tercinta. Seorang bocah laki-laki 10 tahun kini harus rela menerima kenyataan hidup sendiri bersama pengungsi lainnya di Gedung Serbaguna Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan menyantap makanan seadanya di pengungsian, bocah malang ini lebih memilih diam ketika para pengungsi lainnya mencoba menanyakan tentang jati diri dan keluarganya. Meski tetap memilih diam sembari menyantap makanannya, namun tampak dari raut wajahnya yang penuh tatapan kosong seakan mengisyaratkan tengah menahan suatu trauma mendalam yang tak ingin dia ceritakan kepada siapapun. Sementara itu pasangan suami istri lanjut usia yang juga tinggal di pengungsian kini menjadi teman bagi bocah tersebut dan tidak mengetahui asal-usul si anak. Saat mereka bertemu, kondisi si anak dalam keadaan sakit dan penuh luka. Pasutri tersebut berinisiatif membawa si anak ke posko pelayanan kesehatan yang didirikan TNI. Warga mana, Bu? Nggak tahu kita, nggak ada dikasih tahu dia warga mana. Orang tuanya pengakuan dia? Nggak ada dia ngomong, cuma dia yang tahu. Nek, udah itu aja saya tanya. Kau sama nenek? Nggak tahu, nggak mau dia jawab.
Jika kondisi telah membaik, pasangan suami istri itu akan membawa si anak pulang bersama mereka dan mengupayakan mencari pihak keluarganya.